Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyotomo. Dan ini adalah Lexus LX 700H yang varian VIP atau 4-seater yang menjadi varian termahal dari Lexus LX generasi J310 di Indonesia. Untuk harga OTR Jakartanya di Rp3.590.000.000 per September 2025. Untuk lampu utama dia menggunakan proyektor LED dengan LED DRL dan lampu sein LED di bawahnya. Di bawah sini ada headlamp washer, fog lamp depan LED dengan ganis chrome di bawahnya, kondensator 6 titik, ganis silver di tengah bumper depan, dan untuk grill depan memakai spindle grill khasnya dari Lexus berwarna hitam dengan list silver 7 bila berbode bolong di bagian tengah, yang gak hanya terlihat keren, tapi juga punya fungsi untuk mendinginkan mesin V6 dari mobil ini, lengkap dengan kamera depan untuk kamera 360 di bawah logo Lexus. Di belakang kaca windshield depan ada kamera stereo buat fitur Lexus Safety System Plus, yaitu ada Dynamic Radar Cruise Control with Traffic Jam Assist, Split Collision System with Automatic Emergency Braking, Lane Trace Assist, Adaptive High Beam System, dan masih banyak lagi. Untuk velg dia berukuran 22 inci 6 twin spoke berwarna silver dengan profil ban 265/50 ring 22. Ban itu memakai Dunlop Grand Track. Rem depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai double wishbone. Ada over fender warna body yang menjadi ciri khas crossover. Di bawah sini ada footstep berwarna hitam doff buat memudahkan keluar masuk mobil karena mobil ini tinggi banget. Kaca spion warna body dengan lampu sein LED, kamera samping dan welcome lamp LED di bawahnya. Serta ada indikator blind spot monitor di dalamnya. Di samping sini ada window line chrome dan roof rail berwarna silver. Door handle warna body mode tarik dengan list chrome di tengah dan akses maki mode sentuh di pintu pengemudi. Untuk lem belakang memakai cakram juga dengan suspensi belakang memakai multi-link. Buat dimensinya sendiri, Lexus LX yang generasi J310 memiliki panjang 5100 mm, lebar 1990 mm, tinggi 1895 mm, wheelbase 2850 mm, dan memiliki ground clearance di 205 mm kalau posisi suspensinya di mode normal. Itu lebih panjang 95 mm, lebih lebar 20 mm, dan lebih tinggi 30 mm dibanding Lexus LX J200 dulu, meskipun wheelbase-nya tetap sama. Serta dia memiliki adaptive height suspension buat keempat suspensinya yang bisa dinaik turunkan tergantung drive mode yang kalian pilih. Buat lampu belakangnya sendiri menggunakan full LED berbentuk huruf L lengkap dengan lampu sein LED di bawahnya serta ada LED light bar yang memanjang dari ujung ke ujung. Di bawah sini ada penempatan fog lamp belakang dan lampu mundur yang sudah LED, reflektor, parkir sensor belakang 6 titik, ganis grey di tengah bumper belakang, dan untuk knalpot berada di sebelah kiri sini menghadap ke bawah. Serta ada penempatan ban serep full size di bawah mobil sini. Lanjut, ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, tulisan Lexus di pintu bagasi, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, dan shark fin antena. Serta ini desain belakangnya secara overall. Overall, desain eksterior dari Lexus LX J310 ini terlihat tajam, gagah, klasik, dan terpukau saat pertama kali memandangnya. Oke, yuk kita bahas mesinnya. Untuk mesin dia berkode V35A-FTS 3445cc V6 24 katup Twin Turbo dengan teknologi Hybrid Max. Nah, mesinnya sendiri memiliki output tenaga sebesar 409 dk dan torsi 650 Nm. Nah, mesin ini juga dikawinkan dengan baterai nickel metal hydride berkapasitas 1,87 kWh dan motor listrik dengan output tenaga sebesar 48 dk dan torsi 249 Nm. Jadi total output tenaga yang dihasilkan dari mesin dan motor listriknya di 457 dk di 5200 rpm dan torsi 790 Nm di 2000 hingga 3600 rpm. Gila!
Mobil ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 6,7 detik dan bisa meraih top speed hingga 210 km per jam, which is sangat cepat meskipun memiliki bobot yang terbilang berat yaitu 2.840 kg. Mantap! Untuk mesin dari cat warna bodi dan ditutup cover yang sangat rapi. Ada kabel orange untuk sistem hybridnya. Dan untuk kap mesin dari cat warna bodi juga lengkap dengan peredam serta daya tahan sama hidrolik di kedua sisi. Mesin dan motor listrik ini disalurkan ke 4 roda melalui transmisi otomatis 10 percepatan, bukan menggunakan transmisi eCVT ataupun dedicated hybrid transmission seperti kebanyakan mobil hybrid pada umumnya. Sip, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam dan orange, atau Lexus disebut juga dengan sun flare. Buat bahan dot depannya sendiri menggunakan soft touch di atas, soft touch kulit baik di tengah maupun di armrest, dan plastik keras di bawah. Di bawah ada speaker, tempat botol, door pocket, dan lampu di pintu yang sudah LED. Di tengah ada electric mirror dengan electric track dan auto folding. Pengunci pintu, pengunci jendela, dan power window yang sudah all auto. Untuk semua keempat jendela sampingnya bermodel double glass seperti ini, biar suara dari luar teredam dengan baik. Selain itu, juga ada speaker lagi di tengah door trim sini. Nah, speakernya sendiri memakai premium dari Mark & Levinson. Serta di atas ada door handle silver, bahan open forward berwarna hitam, ambient light, ada memori seat sebanyak 3 slot buat pengaturan jok driver yang sudah elektrik, dan tombol untuk mengatur jok penumpan depan dari sisi driver langsung. Ada seat plate bertuliskan Lexus di pintu depan, transmisi otomatis 2 pedal dengan footrest, near back di lutut pengemudi. Di sini ada tuas untuk membuka kap bensin, laci penyimpanan tertutup, tombol untuk buka tutup power back door, mati nyalain colokan listrik di belakang, dan 2 tombol kosong. Ada pengaturan dimmer, tombol untuk mengakses ke kamera 360 di layar tengah, dan tombol auto trip. Kisi yang bisa dibuka tutup dengan list grey, dan untuk ban dashboard menggunakan soft touch. Serta ada heads up display dan speaker di dashboard. Oke, kita masuk ke dalam. Buat instrumen kelasnya sendiri menggunakan full layar berukuran 12,3 inci dengan individual door warning. Untuk isi layar MID-nya bisa diubah-ubah dengan menggunakan tombol D-pad di sebelah kiri setir. Ini sekarang berada di display nomor 1 yang isinya ada speedometer format digital dan posisi gigi. Display nomor 2 yang isinya bisa melihat peta dan indikator lane trace assist. Dan display nomor 3 yang isinya bisa melihat tekanan turbo, indikator baterai dari sistem hybrid, tekanan oli, voltase aki, dan lain-lain menggantikan speedo dan tachometer ala-ala analog. Setirnya 3 palang yang dilapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2, dan upper forward berwarna hitam baik di atas maupun di bagian 4 dan 8. Untuk airbag ada 10. 4 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan, 2 lagi di kiri kanan jok belakang, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Wow, banyak sekali ya. Di kemudian setir, yang jempol kanan untuk urusan cruise control yang sudah adaptif yang bisa kalian atur jaraknya, lane keeping assist, mode media, dan seat track. Sedangkan yang jempol kiri untuk urusan MID, lengkap dengan bluetooth teleponi, volume media, dan voice control. Di belakang kemudian setir, di sebelah kiri ada pedal shift untuk menurunkan gigi dan saklar wiper yang sudah auto yang bisa diatur sensitivitasnya terintegrasi dengan wiper belakang. Sedangkan di sebelah kanan ada pedal shift untuk menaikkan gigi, saklar push chain dengan fitur one touch turn signal. Terintegrasi dengan saklar utama yang sudah auto, fog lamp, dan ada tombol untuk nyala matiin adaptive high beam system. Untuk pengaturan setir, tilt dan teleskopik secara elektrik. Serta ada tombol untuk mematikan low oversight curtain airbag saat mobilnya melintas di jalur off-road yang berat dan 2 tombol kosong di sebelah kiri setir. Di sebelah kanan layar tengah ada push button ignition dengan sensor sidik jari di tengahnya biar meminimalisir kejahatan saat menyalakan mobil.
Buat infotainmentnya sendiri sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 12,3 inci, perintah suara Hello Lexus, over-the-air updates, navigasi, serta memiliki dukungan Apple CarPlay secara wireless dan Android Auto. Ini sekarang berada di menu navigasi yang isinya ada peta yang bisa di zoom in atau zoom out, dan bisa set route guidance di sini. Ada menu media yang bisa kalian pilih antara Bluetooth audio streaming, FM, AM, dan lain-lain. Ada menu telepon, menu vehicle yang diawali dengan seat controls yang isinya ada kursi pijat khusus di jok driver yang ada 5 pilihan. Ada seat arrangement yang isinya bisa melipat atau mengembalikan posisi jok penumpang depan ke posisi semula seperti ini. Nah, leg restnya kembali naik ke atas, affortnya diturunin ke bawah, joknya otomatis mundur, dan headrest dinaikkan kembali. Serta bisa mengontrol jok belakang di sini. Ada driving assist yang isinya bisa nyala matikan pre collision system, blind spot monitor, safe exit assist, sensor parkir, lane departure alert, rear cross traffic alert, parking support brake, dan rear camera detection. Nah, setiap fitur ADAS-nya bisa di custom tergantung selera kalian. Ada trip info yang isinya ada konsumsi BBM yang dihasilkan setiap 5 menit sekali bermode grafik, kecepatan rata-rata setelah di startup, sisa jarak tempuh, dan waktu tempuh yang bisa kalian reset di sini, dan lain-lain. Ada informasi tire pressure monitoring system termasuk ban serep. Ada customize yang isinya bisa mengatur brightness, posisi dan kemiringan dari HUD, bisa mengubah layout meter type-nya yang ada 3 pilihan. Ini sekarang berada di meter type nomor 2. Ini yang meter type nomor 1 yang hanya fokus melihat putaran mesin dan speedo format digital seperti mobil sport. Ini meter type nomor 2 tadi. Dan ini meter type nomor 3 yang hanya fokus melihat informasi off-road. Ada pengaturan lampu yang isinya bisa mengatur sensitivitas dari auto headlight, waktu jeda dari follow me home, dan lampu kabin otomatis matinya kapan. Ada illumination yang isinya bisa mengubah warna dari ambient light. Ada door control yang isinya ada pilihan kapan pintu terkunci secara otomatis, pintu terbuka secara otomatis, pintu apa saja yang terbuka saat pencet tombol unlock, yaitu pintu driver saja atau semua pintu, lampu sein berkedip dan mengatur suara beep saat lock-unlock mobilnya, nyala matikan power back door dengan kick sensor, dan mengatur posisi ketinggian dari power back door. Ada boarding and exit yang isinya bisa nyala matikan easy entry exit, yaitu jok driver dimundurin dan setir otomatis naik ke atas biar memudahkan kita untuk keluar dari mobil dari sisi driver tentunya. Ada menu settings yang isinya bisa login profil, pengaturan Bluetooth, general settings yang isinya bisa mematikan animasi, suara beep saat disentuh, mengatur sensitivitas layar, jam tanggal, keyboard, bahasa, satuan, ada pengaturan wifi, layar, suara, navigasi, dan lain-lain. Serta ada volume dial terintegrasi dengan tombol power di sebelah kanan layar tengah. Di bawah layar tengah ada layar sentuh kedua berukuran 7 inci yang sekarang lagi di menu climate control. Untuk AC sudah memakai quad zone auto climate control. Jadi di sisi driver, penumpang depan, dan penumpang belakang kiri kanan bisa set suhu AC-nya secara terpisah. Paling dingin mencapai 17,5 derajat, sedangkan paling panas bisa mencapai 32,5 derajat. Serta memiliki defogger depan, defogger belakang, pemanas kaca spion, ada climate concierge yang bakal menyesuaikan suhu AC-nya secara otomatis tergantung suhu di dalam kabin. Mantap! Selain itu, ada Nano X terintegrasi dengan AC untuk membunuh virus atau bakteri ke dalam kabin. Nah, selain pengaturan AC, ada juga status off-road di layar kedua ini yang isinya ada GeForce, transfer case, mode berkendara, berapa persen saat injek pedal rem ataupun gas, differential lock, melihat status dari adaptive height control dari suspensinya, dan lain-lain. Gak hanya itu, kalian bisa mengatur temperatur warna, kontras, brightness, dan mematikan layar.
serta ada pilihan jeda waktu kapan bakal pindah ke pengaturan AC setelah tidak dipakai, mengatur sensitivitas layar, dan melihat versi software. Lanjut, ada kisi AC 2 biji di antara layar kedua dan tombol hazard yang berkedap-kedip sesuai irama kalau dinyalakan. Di bawah sini ada daya untuk pilihan transfer case yang harus pencet tombol terlebih dahulu kalau mau ganti. Ada 3 tombol yang berkaitan dengan downhill assist control, drive mode, dan mud terrain select. Nah, untuk mengubah mode tersebut menggunakan daya di sebelah kanan sini. Untuk drive mode-nya sendiri ada Eco, Comfort, Normal, Sport, Sport Plus, dan Custom. Sedangkan untuk mud terrain select-nya ada Auto, Dirt, Sun, Mud, dan Deep Snow. Serta ada downhill assist control atau crowd control atau istilahnya adalah cruise control tapi untuk keperluan off-road yang bisa kalian set di kecepatan berapa dengan menggunakan dial yang sama. Lanjut ke bawah, ada kursi pemanas dan kursi pendingin 3 level yang sudah auto baik di jok driver maupun di jok penumpang depan. Ada tombol untuk mengaktifkan parkir otomatis, ada pemanas setir 2 level yang sudah auto. Power outlet yang sayangnya tidak bisa saya tunjukkan karena gelap. Laci penyimpanan terbuka dengan ambient light, port HDMI untuk coloking ke layar tengah, dan 2 port USB Type-C. Untuk gear shifternya bermode elektronik kayak gini dengan mode manual menggunakan pedal shift tadi. Ada electronic parking brake dengan auto hold, tombol untuk nyala matiin differential lock, stability control, naik turunin suspensi buat fitur adaptive height suspension, ada wireless charging, dan 2 cup holder. Finishing di screen konsol tengahnya menggunakan open pore ashwood yang sangat mewah saat disentuh. Armrest untuk penumpang depan menggunakan bar soft touch dengan diamond coated di bagian tengah. Ya, di baliknya ada cool box yang bisa dinyala matikan dengan tombol ini. Jadi makanan atau minuman tetap dingin di dalam sini. Nah, armrest depannya bisa dibuka baik di sisi driver maupun di sisi penumpang depan. Fleksibel ya. Buat joknya sendiri menggunakan bahan kulit semi aniline berwarna orange dengan motif perforated di tengahnya karena ada kursi pendingin tadi, diamond coated di bagian bolster, dan bodiran logo Lexus di headrest depan. Seatbelt untuk penumpang depan dengan hair adjuster, near back di pilar B, handgrip depan mode di track, dan ada handgrip mode fix di pilar A sisi penumpang depan untuk memudahkan masuk ke dalam karena mobil ini lagi-lagi tinggi banget. Buat bahan plafonnya memakai suede berwarna hitam untuk menambah kesan mewah. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan cermin dan lampu LED. Spion tengah sudah auto dimming yang difungsikan juga sebagai review camera dengan cetekin tuas di bawahnya. Ada tempat penyimpanan kacamata. Lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang depan bermode touch sensitif. Ada tombol untuk mematikan sensor di dalam kabin buat sistem alarm. Dan ada 2 saklar untuk mengontrol sunroof. Tapi sayangnya ini mode yang biasa, bukan menggunakan panoramik yang memanjang sampai ke belakang. Kalau sinar matahari tidak menaik ke dalam kabin, kalian bisa tutup sunroofnya dengan shade manual. Nah, sunroofnya bisa dibuka secara ventilasi dengan menekan saklar di sebelah kanan, atau bisa dibuka tutup dengan menekan saklar di sebelah kiri. Sun visor di sisi driver lengkap dengan cermin dan lampu LED. Serta di sisi driver kedapatan 2 handgrip, satunya mode di track di atas sini dan satunya lagi mode fix di pilar A. Near back di sisi penumpang depan, dan ada bahan soft touch kulit berwarna orange di dashboard sisi penumpang depan yang nyambung ke door trim sisi penumpang depan sana. Untuk glove box sudah ada pengunci, tapi sayangnya tidak bisa saya buka karena lagi dikunci. Serta ini layout dari door trim depannya. Sip, sekarang kita ke bangku belakang. Begitu saya matikan mobilnya, maka setir otomatis naik dan jok drivernya mundur ke belakang biar memudahkan kita keluar dari mobil. Pengaturan jok drivernya elektrik yang sudah dibilang tadi, lengkap dengan lumbar support 4 arah, leg extender, dan memory seat sebanyak 3 slot di door trim, serta ada airbag di kiri kanan jok depan.
Untuk semua keempat pintu dari mobil ini dilengkapi dengan soft close doors yang bakal merapat secara otomatis dengan mekanisme vakum kalau kalian menutupnya kurang rapat. Ada akses maki mode sentuh di pintu belakang. Dotim belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bahan soft touch kulit baik di tengah maupun di armrest, serta ada bahan open forward dan ambient light di tengah door trim. Di atas ini ada sunshade untuk penumpang belakang untuk menambah privasi. Door handle saver, tweeter, dan power window sejajar armrest. Serta di bawah ada speaker, tempat botol, door pocket, dan lampu di pintu yang sudah LED. Duduk di bangku belakang dari Lexus LX generasi J310 ini, saya tingginya 169 cm, untuk legroom ini sangat lega buat varian VIP ini. Begitu juga untuk headroomnya berkat atap dari mobil ini yang cukup tinggi. Nice! Untuk ruang gerak kaki-kaki di bawah jok driver sangat leluasa serta bisa selonjoran, dan paha saya tertepan dengan sangat baik. Di belakang jok driver ada sipet pocket mode lentur lengkap dengan cekungan untuk memaksimalkan legroom untuk penumpang belakang, panel open forward, dan ada rear seat entertainment berukuran 11,9 inci. Kita nyalain dulu ESN-nya. Nah, kayak gini penampilannya. Ada menu source yang bisa kalian pilih antara radio, Bluetooth, USB, Miracast, dan HDMI. Audio yang diputar. Dan pengaturan yang isinya bisa mematikan layar, pilihan dari keluaran suaranya dari mana, pengaturan layar, dan bisa melihat versi software. Sedangkan di belakang jok penumpang depan sama ya seperti di sisi driver, tapi perbedaannya ada footrest yang bisa dinaik turunkan. Di tengah sini ada ventilasi AC 2 biji untuk penumpang belakang, dan ada tombol untuk membuka armrest depan untuk mengakses ke cool box dari belakang. Di konsol tengah bagian bawah yang memakai bahan piano black, ada 2 port USB Type-C untuk charging, port HDMI untuk colking ke RSA, dan laci penyimpanan tertutup yang diapisi bahan beludu. Sedangkan di konsol tengah bagian atas ada 2 cup holder dan ada layar sentuh bukan 7 inci yang diawali dengan menu audio yang isinya bisa ganti source, mengatur volume, dan ganti track atau channel radio baik di sisi belakang kiri kanan maupun di depan, serta bisa mengatur kemingan dari receipt entertainment sebelah kiri tergantung setelan reclining dari jok penumpang depan. Ada menu climate yang isinya bisa mengatur AC dual zone untuk penumpang belakang, jadi di sisi kanan dan kiri bisa set suhu AC-nya secara terpisah. Selain itu, ada kursi pemanas dan kursi pendingin 3 level yang sudah auto. Ada menu seat controls yang isinya bisa mengatur jok, baik di jok belakang kiri kanan maupun di jok penumpang depan. Nah, kedua jok belakangnya sudah ada memory seat sebanyak 2 slot. Untuk pengaturan jok belakangnya ada head adjuster bagian atas, dan reclining, serta bisa memajukan jok penumpang depan sampai mentok kalau penumpang belakang sebelah kiri mau tidur atau rileks setelah kerja seharian yang sangat capek. Oke, headrest penumpang depannya turun ke bawah secara otomatis. Nah, belum selesai ya, kita turunin leg restnya untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih maksimal. Nah, kayak gini. Jadi seperti layaknya duduk di kursi eksekutif di dalam bus akap atau pesawat bisnis kelas yang bakal jamin ketiduran saat melakukan perjalanan dari rumah ke kantor atau sebaliknya menggunakan mobil ini. Super nice! Lanjut, ada menu relaxation yang isinya bisa nyala matiin kursi pijat yang ada 7 pilihan. Wah, lebih banyak ya dibanding di jok driver yang hanya ada 5 pilihan. Ada menu light yang isinya bisa nyala matiin lampu baca LED yang bisa diatur posisi sorotnya seperti di dalam pesawat yang bisa atur intensitas cahayanya, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri.
Dan yang terakhir ada pengaturan yang isinya bisa mematikan layar, mengatur kecerahan layar, ganti orientasi layar secara otomatis, dan bisa mengunci layar. Ada Qi wireless charging untuk penumpang belakang. Armrest untuk penumpang belakang sama yang seperti di depan yang menggunakan bar soft touch kulit dengan diamond quilted di bagian tengah. Yang dibaliknya ada konsol tengah yang sangat dalam dengan bahan beludu, lengkap dengan port aux di kiri kanannya, 2 port USB Type-C untuk charging, dan power outlet. Nah, sama kayak di armrest depan, armrest belakangnya bisa dibuka baik di sisi kanan maupun di sisi kiri, tapi sayangnya tidak ada kurbo seperti yang di depan. Untuk jok belakang dari Lexus LX 700 H varian VIP ini bermode eksekutif seperti ini dengan dudukan ISOFIX untuk kedua jok belakang. Serta nih layout dashboardnya dari pandangan belakang. Kalau kalian tidak suka dengan warna interior sunflash seperti unit mobil ini yang saya review, ada juga pilihan warna full black ya. Handgrip belakang mode di track lengkap dengan kait, ventilasi AC, dan ada lagi ventilasi AC yang sangat besar di kiri kanannya. Seatbelt untuk penumpang belakang sudah ditutup cover. Headrest kiri kanan ada sebuah untuk penumpang belakang. Dan ada bolongan untuk mengakses ke bagasi di tengah jok belakang. Nah, meskipun ini varian 4-seater, tetap ada handgrip mode detect untuk penumpang baris ketiga buat varian 7-seater. Dan ada lampu kabin belakang LED di atas sini. Oke, sekarang kita ke bagasi. Oh iya, ada airbag di kiri kanan jok belakang ya. Untuk membuka power back door, selain menggunakan kick sensor, tombol di kabin driver atau tombol dikunci, tinggal pencet tombol elektris di bawah tulisan Lexus. Buat kapasitas bagasi dari Lexus LX 700H varian VIP ini sangat luas ya. Tapi sayangnya jok belakangnya tidak bisa dilipat untuk menambah kapasitas bagasi lagi. Di bagasi sini ada cargo cover biar barang berharga di bawahnya aman dari ancaman kejahatan. Di sebelah kiri bagasi ada colokan listrik rumah hingga maksimal 1500 watt dan lampu bagasi LED. Di sebelah kiri kanan bagasi ada laci penyimpanan dan kait. Dan di sebelah kanan bagasi ada subwoofer. Untuk menutup power back door dengan memencet tombol ini. Oh iya, di balik pintu bagasi ada 2 speaker ya. Tangki bensin di sebelah kiri. Bensin tambah tiba saja ya. Ada akses maki mode sentuh di pintu penumpang depan, jadi di setiap pintu ada ya. Serta nih layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya elektrik juga, tapi minus leg extender dan memory seat sebanyak 3 slot seperti yang ada di jok driver. Di doti sisi penumpang depan ada pengunci pintu ya. Unit Lexus LX 700H varian VIP yang saya review diimpor dari Jepang alias CBU. Kesimpulannya, kalau kalian mau mencari mobil full size luxury body yang van SUV seharga 3 miliaran buat para pejabat atau bos kantor yang kaya raya dengan desain eksterior yang gagah, mesinnya sangat bertenaga tapi memiliki konsumsi BBM yang irit, interior yang bikin kalian terpukau termasuk kalau kalian duduk di jok belakang, masih bisa diajak off-road yang cukup berat, dan yang paling penting, tahan banting, maka Lexus LX 700H yang varian 4-seater atau VIP ini menjadi pilihan yang bagus. Kecuali kalau kalian membawa 7 penumpang buat digunakan dalam perjalanan jauh, karena ada Lexus LX 700H yang varian 7-seater dengan harga yang lebih murah 300-an juta. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Lexus LX 700H yang varian 4-seater atau varian VIP lah ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye!